Tapi by the way gue penasaran deh, kalian pernah punya pengalaman di mana ya karena permintaan keluarganya aneh-aneh gitu ya, antara keluarga pihak pengantin pria atau wanita ada berseberangan, ya akhirnya kalian tuh kayak pusing sendiri gitu, terus kemudian bahkan amit-amit ya bisa aja banyak ya kasus yang nggak jadi gitu loh, gara-gara beda gitu. Oh gue pengennya di kanan, fotonya gue pengen di kiri gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau yang terakhir yang di iya, itu salah satunya. Cuman tadi saya bilang ya, kalau Tian nggak jadi nikah. Jadi. Oh, cuman ada ceritanya. Apa? Cuman aku nggak. Jadi mak lu coach. Itu yang terakhir ada kayak gitu. Maunya ngundangnya segini. Akhirnya nggak jadi ya. Nggak jadi. Tapi bukan karena nggak efektif dan efisien kalau kata coach. Tapi aku pengen cerita ada beberapa sih. Cuman gini. Tian kan masuk setelah Manika berjalan ya. Jadi aku itu sempat ngehandle klien sebelum ada Tian gitu. Ada kasus di mana setelah ijab kabul malah berantem gitu. Waduh. berantem sampai nangis. Tapi nggak sampai pisah. Ketemunya itu di lift gitu. Pas aku di lift, mereka lagi di lift bareng. Terus kayak, aduh ini gimana ya, mau ngadep mana ya biar kesannya aku nggak ngelihat mereka lagi berantem, tapi ya udah kejadian gitu kan. Sampai akhirnya di resepsi kita bantu tenangin. Terus ada momen di mana saya itu harus itu di Ritz-Carlton, saya harus turun dari lantai 3 ke lobi itu berkali-kali hanya untuk membujuk ibu dari pria dan ibu dari wanita karena dua-duanya nggak mau duduk bareng. Seriusan? Saya bisa ceritain ini karena ini kasusnya udah cukup lama. Antar gitu. besan nggak mau duduk bareng. Iya, karena pernikahan itu nggak disetujuin sama besan. Tapi karena biaya pernikahan adalah biaya pernikahan mereka sendiri dan mereka ngerasa mereka ya udah orang tua mau setuju atau enggak, toh juga biaya pernikahan, biaya calon, nganten. Tapi besan udah nggak setuju nih. Iya, besan ibu ya, ibu gitu. Jadi saya sebagai orang yang nge-organize event itu yang ngebantuin mereka itu harus turun tuh sampai berlutut tuh. Jadi saya yang melutut karena ibunya duduk di sofa kan, jadi saya harus kayak melutut gitu untuk levelnya. Jadi yang saya bilang adalah, ibu ayolah minta tolong, ini pernikahan anak ibu, bagaimana perasaan anak ibu, teman-temannya udah datang, rekan kerjanya pahalanya banyak ya Sat. Rekan kerjanya udah datang semua, nanti saya temenin ibu deh minimal sampai ibu bukan duduk. rumah di surga lagi nih. Udah ini gedung. Makanya Edar nih sering mengorbankan dirinya sendiri. Jadi saya bilang sampai kayak minimal sampai akad nikah selesai, ibu mau makan di kamar saya bawain makanannya nggak apa-apa gitu. Luar biasa. Jadi setelah selesai ijab kabul bener, ibunya langsung yang satu ke kamar nggak mau foto bareng, terus tim kami yang bantu temenin dan bawain makanan. Cuman bagi saya tuh gini, fokus kami kalau pernikahan adalah bagaimana bagaimana ijab kabul ini berjalan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mengganggu dan bisa diperbaiki, kalau tidak ya nggak apa-apa. Kalau itu tidak merusak syarat dan rukun dari ijab kabul, ya nggak akan jadi masalah. Ada bumbu-bumbu Tapi kecil. kalau itu merusak, nah itu adalah hal yang kami sampaikan di awal jauh. Gitu. Jadi seseru itu sih bagi saya pribadi. Banyak intrik-intrik emosional yang bermain. Bener. Tapi ternyata semua sepakat memang karakter si pengantin perempuannya dalam tanda kutip yang memang orangnya kayak gitu, sehingga ya udah. Jadi di wedding itu kalau kita nggak pintar-pintar nge-swing atau nge-switch mood kita bisa stres. Karena klien yang sedang yang kita pernah handle itu sampai ke psikiater. Wow. Oh iya, itu perlu sekali. Itu sampai segitunya. Jadi kami pun yang organize event, kalau kita nggak pintar melihat situasinya, ini nggak perlu dipikirin, ya udah selesai event selesai. Ya. Gitu. Jangan sampai kebawa emosi, kalau enggak wah bisa kena mental health kalau kata anak sekarang gitu. Harus healing. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum games nih coach. Oke. Ya. Coach Tian pernah berbisnis belum sebelumnya? Berbisnis secara produk tidak, tapi lebih ke service. Karena memang bisnis servisnya adalah di fitness. Oke. Apa momen yang cukup berat di bisnis sebelumnya yang mungkin bisa jadiin pelajaran untuk berpartner sekarang dengan Edar? Karena kan basicnya memang awalnya di corporate. Di salah satu mega gym di Jakarta, lalu sebagai trainer, lalu sampai akhirnya memutuskan untuk freelance. Nah, di freelance lah itu challenge-nya sebenarnya lebih banyak karena kan kalau di corporate kita sudah dikasih kolam ikannya.
Jadi ada kolam dikasih ikan lah sama si owner, kita tinggal olah untuk kita pancing. Tapi kalau di freelance itu kita kayak lagi di samudra. Kita pancingnya salah, pakai kail kecil, ternyata ikannya besar nggak masuk. Seperti itulah dinamikanya. Lalu yang paling sulit itu deh Bang. Kalau sudah mulai klien selesai, achieve goalnya, karena memang majority di Indonesia khususnya kalau udah dapat achieve goalnya ya mereka akan berpikirnya sudah tidak usah pakai trainer lagi. Tidak salah, bagus itu boleh. Cuma memang konsistensinya itu yang harus dijaga. Nah itu salah satu challenge-nya dimana ketika berkurangnya klien, akhirnya saya lebih mengedepankan service. Ketika service saya baik, insya Allah kok Allah tidak menutup mata dan rezekinya kalau kita memberikan service yang terbaik. Nanti dari situ satu klien sudah selesai achieve goalnya, dia mereferensikan temennya, keluarganya, saudaranya, semuanya. Akhirnya alhamdulillah udah jalan 6 tahun freelance, aman-aman aja alhamdulillah. Dengan bismillah insyaallah. Oke, dan buat Edar nih, kan kalau tadi kita baca ya profilnya ya Coach, Edar nih sering diremehkan Coach. Mungkin karena dari deep itu deep kan, makanya mata udah berkaca-kaca gitu. Udah mulai kelihatan dari sini sering dibully, diremehkan. Emang seberapa apa Coach? Parah. Dibulinya, dan nanti mungkin Coach terutama bisa dalam dunia bisnisnya ya. Iya, dunia bisnis atau mungkin justru sebelumnya Coach. Sebelum dari personality-nya pernah masa kecilnya mungkin dibully ya atau diremehkan. Kemudian bagaimana Edar bisa rebound dan bangkit dari bulian itu? Iya sih ya. Mungkin karena saya beberapa kali cerita di sosial media bukan untuk mengeluh sih sebenarnya, lebih ke pengen ngasih tahu orang-orang yang tidak kuat, lu nggak sendiri kok. Betul. Maksudnya banyak orang yang ngalamin hal yang sama dan mereka bisa keluar solusinya ini gitu. Jadi kalaupun saya sharing di sosial media bukan untuk mengeluh atau biar dikasihanin, tapi lebih pengen berbagi bahwa ada orang yang ngalamin yang sama, kamu nggak sendiri, kamu punya teman. Nah, dibully itu emang iya. Jadi emang dari SD sih ya, dari SD gitu. Karena saya kecil ya, badannya kecil. Jadi itu sering banget jadi bahan bulian, entah ditendang atau misalnya kayak diomongin hal-hal yang nggak baik gitu-gitu lah, yang kayak gitu-gitu. Biasanya dibully apa? Kalau kata-kata verbal apa? Kalau zaman dulu itu salah satu bulian kan kalau kita ngomongin orang tua ya. Oh ya. Iya kan. Itu bagi kami bulian kan. Pakai nama. Iya kan, kayak gitu. Jadi kayak gitu terus dibilang kecil, pendek, lemah gitu-gitu. Sampai kuliah. Karena memang saya orang yang bisa dibilang punya prinsip, terutama di kuliah. Ketika prinsip saya itu tidak senada dengan kebanyakan orang, mereka nganggap saya berbeda, dan akhirnya mereka ya udah keluarlah kalimat-kalimat yang tidak baik. Sampai akhirnya sekarang, cuman karena sadar bahwa saya bukan dari keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan saya, dalam tanda kutip, maksudnya saya pengen punya A, B, C, D, keluarga saya tidak sanggup. Jadi nggak pengen berlama-lama di masa itu. Cuman yang namanya bulian itu kan kalau dari kecil pasti ke save ya ke memori kita gitu kan. Cuman pertanyaannya adalah kita mau berlama-lama di situ atau mau cepat keluar gitu. Makanya ketika sampai sekarang pun bisa dibilang saya cukup memilih berteman dengan orang karena menghindari hal-hal yang itu terjadi lagi gitu. Tapi alhamdulillah, maksudnya udah makin kesini fokus saya udah banyak ke Mahanika, khususnya bagaimana Mahanika berkembang. Ini tuh ngebantu banget saya untuk tidak memikirkan apa-apa yang sudah terjadi gitu. Dan itu yang bikin saya ngerasa bahwa oh iya, orang-orang yang dulu kayak gitu ke saya, kok mereka kayak gitu aja sekarang ya, kok mereka begitu-begitu aja ya gitu. Maksudnya bukan untuk menyombongkan diri, ternyata apa yang kita terima sekarang itu ya hasil dari apa yang kita tanam di zaman dulu, dan saya pengen menanam kebaikan aja biar saya bisa menuai kebaikan di kemudian hari. Kalau ngomong-ngomong bully ya, sebenarnya kan gue juga sering banget dibully ya dari kecil, dari SD. Gitu. Kan lo ganteng Coach. Waduh, kan nggak seganteng sekarang. Dulu nggak seganteng sekarang maksudnya.
Sampai gue bikin lagu tuh, ada lihat saja nanti deh. Cuman ya balik lagi, kalau gue sih kalau yang dibully itu sebenarnya, kalau gue ini ya sharing my experience tuh, tinggal gimana caranya kita memaknai bulian itu nggak sih. Jadi kalau kita maknai itu Responnya sebagai ya. itu sebagai bisa memacu kita untuk bisa semangat lagi, untuk jadi lebih baik lagi. Jadi fokus aja sama yang kita tuju gitu ya. Sampai akhirnya orang-orang yang ngeremehin, orang yang ngebully itu nanti juga akan ngelihat kita sih pada saat kita sukses gitu. Oh ya, ternyata siapa nih gitu yang dulu gue bully gitu. Jadi ya sebenarnya Dijadikan bahan bakar. jadiin bahan bakar aja gitu. Tapi ya ini gue yakin pasti Mas Eder lagi menuju ke sana nih nikahnya. Tapi sepakat kok, cuman memang waktu masih kecil kan kita nggak ada kepikiran ini bulian itu artinya apa kan, nggak kepikiran kayak gitu kan. Pas kecil cuman ini ya. Iya, cuman sekarang aja baru tahu, oh ternyata hikmahnya ini, kenapa gua dulu dikasih ujian ini untuk bisa dapat ini gitu. Jadi ternyata semua itu berhubungan gitu loh, karena ya kita saling terhubung. Dan akhirnya ketika bisa memahami itu, jadi lebih bersyukur. Oke, good. Oke, ini kayaknya gue butuh BU nih. Apa tuh BU coach? Bukan butuh uang sih. Butuh uang Cepet dulu Butuh update. Butuh Amin. update. Kirain Oke. butuh. Terutama butuh update yang lagi Update apa? happening sekarang nih. Kita Apalagi punya yang berita apa, berita apa nih? Wah gila nih. Jadi ada berita lagi viral banget ya kemarin tentang WO prewedding ancam polisikan pengelola Bromo buntut kebakaran besar yang ada di ini sih Bromo kelewatan sih. kalau menurut gua. Kebalik ya. Yang mana bang? Yang kelewatan yang mana bang? Yang kelewatan yang mana bang? Ya pokoknya kelewatan. Ya ini jadi menarik ya, karena ternyata ya karena konsep foto ya yang pengen ala bau-bau asap gitu ya, ininya pengantennya, calon pengantennya tuh sampai akhirnya bikin kebakaran luar biasa, dapat denda denda berapa ya, kayak 1,5 M ya, 1,5 M. Tapi ternyata ada berita bahwa justru yang WO-nya yang nutut balik gitu, karena nggak ada informasi ya terkait itu gitu. Nah kalau menurut kalian gimana nih sebagai WO-nya nih? Kalau kalian nih yang membawa gitu, ini amit-amit ya ibaratnya ya. Gimana kalau kalian Kalau lihat berita ini deh. Aku coba jawab dari point of view aku gitu ya, yang di bisnis yang sama di WO. Jadi begini gini, kalau prewedding itu WO itu tidak terlalu banyak ikut andil, mereka hanya mendampingi. Kalau masalah ini kan kita ngomongin prewed ya, konsep itu datang dari klien, bukan hanya konsep prewed tapi sampai ke weddingnya itu klien. Karena mereka berdua ini sebelum memilih vendor, mereka berdua sudah punya wedding dream, bener ya. Jauh sebelum ada tanggal pernikahan mereka sudah punya wedding dream. Aku pengen deh pernikahanku kayak gini, prewednya kayak gitu kan udah punya. Terus kemudian mereka akan otomatis akan mencari, kalau di prewed bukan mencari WO-nya tapi mencari fotografer yang bisa mewujudkan impian mereka, karena lagi-lagi WO itu mendampingi. Nah, kesepakatan kerjanya seperti apa di yang mereka tanda tangani, aku nggak tahu sejauh mana keterlibatan WO. Tapi kalau WO hanya mendampingi, tidak membuat konsep, harusnya sih WO nggak kena ya. Cuman lagi-lagi kalau di sini aku selalu bilang bahwa dimanapun kita berada, kita harus mengikuti aturan yang ada di tempat tersebut, karena kita pakai tempat itu gitu loh. Term condition, cuma kan problemnya kalau terakhir nggak salah baca itu katanya tidak ada peraturannya tuh. Nah cuman ini balik kacamata kita berdua ya. Jadi kita nggak perlu minta peraturan untuk nyebrang. Common sense saja. Jadi kalau mau nyebrang ya nggak perlu ada yang ngasih tau, jangan lupa kanan kiri ya. Ya kan karena itu tempatnya gunung, kemarau, kering, terus pakai flare itu kan common sense saja, itu bisa common sense saja. Jadi nggak perlu peraturan bahwa jangan boleh dibakar ya nanti rumputnya. Ya nggak masuk di akal aja sebenarnya. Cuma memang kita butuh common sense untuk menjalani setiap bisnis sih, apalagi krusial yang seperti ini ya. Oke, BU berikutnya. BU kedua. You know me so well. Lagu siapa tuh? Itu lagunya Smash. Oh, kirain Dewa. Smash. Nah ini ada berita BU lainnya nih, butuh update lainnya. Demi bertahan hidup, Reja Smash banting setir ke bisnis WO. Banyak nih ya. Tahun berapa nih, coach? Ini baru Agustus kemarin. Jadi bisnis wedding organizer tuh bisnis diminati bahkan sama public figure ya. Marketnya ada ya, akan ada terus ya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Apalagi post pandemik saat ini ya. Iya. Makin soalnya gini ya, kita itu di Indonesia khususnya kalau mau ngadain wedding itu harus yang bisa dibanggakan.
Ya, budaya Indonesia, budaya keluarga di budaya Indonesia kita tuh. gitu kan, budaya kita. Kita nggak bisa tuh anak muda zaman sekarang Gen Z misalnya bilang enggak, gue pengen minimalis KUA. aja di KUA. Nggak bisa. Kamu punya orang tua. Orang tua tuh punya teman-temannya. Apalagi kalau ada unsur adat misalnya tradisionalnya, wah itu kan makin besar kan. Jadi ya iya sebesar itu. Dan orang akan terus nikah ya karena Iya. Reproduksi kan? jangan nikah juga kan. Insya Allah. Kita cariin nanti. Cariin, Insya Allah, balik lagi ya. Apa gue bikin bisnis WO juga? Oh enggak. Enggak, invest aja. Boleh invest aja boleh. Makanya cari project dulu nih. Cari project. Boleh. Nah, kalau dapat invest coach ya. Siap. Masuk. Gimana siap menerima tantangan? Siap menerima duit Siap investasi? dong. Insya Allah siap. Jadi bukan hadiah, bukan jalan-jalan ya. Kalau Gue jalan. Kalau mereka investasi. Benar. Ya kan? Oke. Oke, sekarang Oke. masuk ke games nih coach. Oke, ini gamesnya dari coach Ican. Jadi silakan coach Ican yang menjelaskan. Apa nih games ini? Oke, Main bola. intinya kita mau tes chemistry dari partner berdua nih. Jadi di sini akan ada apa nih? Ada kata-kata gitu ya. Ada dari Bro Tian dan Bro Edar untuk mikirin satu kata berupa benda gitu ya, apapun yang biasanya ada di pernikahan. Nah nanti coba ya nggak boleh ini ya, nggak boleh kasih tahu bisik-bisik ya. Jadi nanti kita hitung 1, 2, 3 dan kalian jawab kompak ya. Oke, gitu. siap. Yang benar jawabannya berarti, wih chemistry-nya kuat banget gitu ya. Contoh coach, contoh gimana? Contoh ya, misalkan apa? gue mikirin Tentang misalkan bisnis. tentang benda Benda di di sini gitu ya. Oke, gue udah. Gue udah. Lu udah ya. Terus kita 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 ya. Ayo, 1, 2, 3 lampu. Kita kan misalnya udah kuat. Nah, gitu ya. Cocok. Kayaknya kita enggak deh. Ini gue no setting ya. No setting loh. Kayak gitu ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Oh, kebalik ya. Kebalik. Ayo, kita sekarang tes sudah di Oke. Kita coba ya. dicoba ya. Pertanyaan pertama apa? Ya itu mereka pikir. Benda tadi ya. Ini. Oke, benda tadi. Benda yang ada di pernikahan. Pokoknya pada saat kalian Benda yang ada di pernikahan. pada saat di pesta, resepsi atau pernikahan Atau apapun. jangan itu benda kan banyak coach. Benda Mungkin atau boleh nggak apa? misalkan vendor selain WO? Vendor selain WO kan banyak. WO. Oh, oke. Oke, boleh. Ada banyak ya pilihannya ya. Kalau benda nanti dia pulpen ini. Oh, kebanyakan ya. Banyak banget Sendok, benda ya. Banyak banget ya. Bunga aja Susah banyak ya. Ya udah. Oh, kalau gitu tadi ya. Di luar Tapi itu nggak apa. Mungkin pertanyaan pertama dari coach Ya, Ican. benar Pertanyaan itu. kedua dari gua nanti. Oke, Ya udah. siap. Yang pertama Ya udah apa? tadi makanya benda serba Benda dulu serbi ya. yang ada Benda di serba pernikahan, macam-macam kan? Oke. Ada pelaminan, ada apa? Siap. Ya, sendok, sendok, garpu, gitar, Mobil. ada mobil, ban. iya ada ya. panggung. Taman. Gedung gitu ya, gedung Ini pernikahan. udah jawab semua. Tapi kan kalian harus kompak. Oke, siap. Harus kayak kita kompaknya tadi. Ya. Bismillah ya. Siap ya. Coba ya. Oke. Kita hitung sampai Oke. 3. 1, 2, 3. Mahar. Oh, berarti udah sinkron, udah. Enggak, soalnya kalau nggak ada mahar nggak jadi. Oh, iya. Kayak gimana? Paling penting kan mahar. Gitu ya. Oke, sekarang satu lagi dari lu coba. Gua ya. Coba apa? Tadi ini kan vendor pernikahan banyak nih. Iya. Selain WO ya, selain WO. Gue pikir satu vendor pernikahan. Nanti sebutinnya bareng. Oke, siap. Bismillah. Oke. Udah yakin banget berdua nih. Kita hitung ya coach. Itu. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Dekor. Wih, Oke. keren. Udah cocok ya, kayak Bismillah ya. Cocok kayak Udah siap diinvest dong. Siap. Siap itu dulu, projectnya dulu. Oh, projectnya dulu. Projectnya. Ya, kerja dulu, baru Kerja dapat dulu, benar. kewajiban dulu, baru hak. Thank you, Coach Tian dan Thank you. juga Terima kasih, Edar bahasa sama sudah Coach share Ican. ke kita tentang bisnis WO. Dan kita juga dapat banyak insight ya, Coach Iya, Ican thank you juga banget. bahwa ini bisnis yang memang sangat sustainable, apalagi service-service yang ditawarkan oleh Mahanika berbeda atau unik dari kompetitor-kompetitor lain. Betul. Dan juga menggarisbawahi tadi bagaimana sekarang era kolaborasi, kita harus lebih mementingkan kolaborasi dibanding kompetisi, Benar. gitu kan. Dan juga memang kalau dalam Islam itu coach gitu kan, apa yang mereka sampaikan ini, apa yang mereka lakukan bisnis ini adalah bagaimana bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi orang banyak. Iya. Karena seperti itulah di hadis Nabi bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Betul sekali. Dan harapannya tentu setelah memberikan banyak manfaat untuk banyak orang,
kita berikan manfaat juga untuk Coach Ican. Amin. Kita Iya, carikan cocok jodoh, nih. dapat project, dapat investasi, gue dapat jalan-jalan. Ngajak kita nggak jalan ya? Ngajak kita nggak jalan. Tergantung keputusannya. Kalau calonnya bagus banget tuh diajak ya. Siap. Siap. Oke, pokoknya dari gue gitu Coach. Coach Oke. ada ini, closing statement mungkin? Oke, dari gue thank you banget udah sharing-sharing. Banyak banget Pak ini ya pelajaran tadi yang tentang Alhamdulillah ya. mengenali segmen, mengenal tadi ya produk passionnya tadi ya yang disukai sama yang dikuasai. Terus kemudian tadi bisnis partner juga harus saling lengkapin. Ya sukses terus sih buat Mahanika. Amin, Dan amin. thank you for Alhamdulillah. sharing-sharingnya. Luar biasa. Terima kasih Bang Asad sama Coach Chan. Thank you. Oke, Sobat Seekers, untuk selanjutnya kita butuh masukan dari Sobat Seekers untuk ngasih kita masukan siapa lagi tamu yang akan kita caranya bisa langsung DM atau mention di Instagram kami di caricara.podcast atau di muh_asad atau di Coach Ican. Oke, terima kasih dan sekali lagi terima kasih. Thank you Terima banget. kasih Sukses buat Mahanika. sukses tuh buat Thank you Sobat Seekers.